Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Nur Hayat dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Korwil Probolinggo Jawa Timur. Di video kali ini kita akan melanjutkan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang disampaikan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi konsumen di seluruh wilayah Indonesia agar Anda terhindar dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Baiklah rekan-rekan, kita mulai pada pasal 57. Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 3 dimintakan penetapan eksekusinya kepada pengadilan negeri di tempat konsumen yang dirugikan. Pasal 58 1. Pengadilan negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 2 dalam waktu paling lambat 21 hari sejak diterimanya keberatan. 2. Terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. 3. Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak menerima permohonan kasasi. Lanjut, bab 12. Penyidikan. Pasal 59. 1. Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 2. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. B. Melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. C. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. D. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. E. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. F. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. 3. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. 4. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia. Lanjut, bab 13 sanksi. Bagian pertama, sanksi administratif. Pasal 60. 1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, pasal 20, pasal 25 dan pasal 26. 2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak 200 juta rupiah. 3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Lanjut, bagian kedua, sanksi pidana. Pasal 61. Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya. Pasal 62. 1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1, huruf A, huruf B, huruf
C. Huruf E ayat 2 dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. 2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat 1, huruf D dan huruf F dipidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. 3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Pasal 63. Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa A. Perampasan barang tertentu, B. Pengumuman keputusan hakim, C. Pembayaran ganti rugi, D. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, E. Kewajiban penarikan barang dan kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau F. Pencabutan izin usaha. Lanjut, bab 15, ketentuan peralihan. Pasal 64. Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Bab 15, ketentuan penutup. Pasal 65. Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 tahun sejak diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999, Presiden Republik Indonesia tertanda Baharudin Yusuf Habibie. Demikianlah rekan-rekan konsumen dimanapun Anda berada, telah kita sampaikan sosialisasi undang-undang perlindungan konsumen kepada rekan-rekan semua masyarakat konsumen Indonesia dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat sehingga apabila kita semua atau rekan-rekan sebagai konsumen mengalami hal-hal yang tidak diinginkan atas pemakaian atau pembelian barang dan atau jasa, rekan-rekan bisa menghubungi atau melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat di tempat kota rekan-rekan tinggal, atau rekan-rekan bisa menghubungi LPKSM Korwil Probolinggo, Jawa Timur untuk memperoleh informasi maupun keterangan-keterangan mengenai apa itu perlindungan konsumen dan manfaat bagi konsumen untuk mengetahui berbagai hal hak dan kewajiban konsumen. Itulah tadi rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Yang kedua, apabila rekan-rekan sebagai konsumen atau rekan-rekan ingin berpartisipasi mendirikan atau rekan-rekan ingin membuka kantor cabang atau kantor perwakilan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang disingkat LPKSM, rekan-rekan bisa mempersiapkan diri, bisa berkonsultasi dengan kami atau diskusi melalui WA atau nomor HP 0877 5557
4212. Mudah-mudahan informasi ini dapat menambah wawasan kita sebagai konsumen Indonesia dan juga agar kita bisa melindungi diri kita, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain apabila kita sebagai konsumen mengalami hal-hal yang dirugikan. Itu saja rekan-rekan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.